Dan Zin pun memasuki scene pertama yang berada di langit Wano, yang mana di sana Luffy dan Kaido masih beradu mekanik. Luffy dengan tinju bajrangnya, sementara Kaido dengan cengkraman mulut naga Dragon Rising masih beradukan power. Teriakan Luffy di sana, sementara Kaido di sini mengatakan, "Oi Kozo, kau sudah melangkah lebih jauh. Kau telah melakukannya dengan baik selama ini bertarung melawanku. Namun kau tidak mungkin bisa mengubah dunia ini." Dan sling, Kaido mulai mengingat masa lalu. Ya, di halaman berikutnya, masa lalu Kaido ditunjukkan saat dimana dirinya berusia 10 tahun di suatu kerajaan bernama Vodka. Dan terlihat di sana Kaido kecil tengah melakukan suatu aksi di mana Kaido begitu sangat kuat di sana sehingga rakyat di sana mengatakan, luar biasa, Kaido adalah prajurit terkuat dan dia baru berumur 10 tahun tapi dia sungguh kuat. Dan beberapa waktu setelah kejadian itu di kerajaan Vodka, kita melihat suatu konflik internal yang terjadi di sana. Rakyat Vodka mengatakan bahwasannya negara kita tidak bisa berhenti berpartisipasi dalam perang. Kita harus menang dan mengumpulkan cukup uang untuk ikut upeti surgawi atau kita kehilangan hak hidup, hak asasi di dunia ini. Dan Kaido di sini bertanya-tanya kepada mereka semua, kenapa semua orang menuruti orang-orang bernama Tenryubito itu? Kenapa oi? Dan beberapa waktu berselang, raja daripada kerajaan Vodka membuat keputusan yang merugikan Kaido. Kaido, kau sudah cukup. Anda sedang direkrut pergi melayani sebagai marinir. Dan Kaido yang kondisinya sudah diikat oleh rantai ini mengatakan dengan lantang, kenapa aku harus menjadi budak anjing dari pemerintahan? Dan salah satu marine mengatakan bahwasannya setelah kau menyerahkan diri Kaido, negara ini akan diberikan hak untuk berpartisipasi dalam lamunan mulai atau reverie. Tapi aku bukan alat politikmu, jawab Kaido di sini dengan teriakannya. Dan menuju ke halaman berikutnya, Kaido resmi ditangkap dan dibawa oleh marinir dengan kapal. Namun di tengah jalan terjadi ledakan di kapal tersebut yang mana itu adalah ulah daripada Kaido. Kaido berhasil kabur daripada marine dan Kaido pun resmi pula dilabeli dengan bounty senilai 70 juta berry dan tertera nama di sana, Kaido Dead or Live. Dan pada saat itu para angkatan laut pun benar-benar kocar-kacir terhadap situasi itu. Dan scene pun berpindah waktu di mana 44 tahun daripada masa saat ini. Artinya beberapa tahun kemudian daripada Kaido yang kabur daripada kapal marine terlihat di suatu tempat di Pulau Bajak Laut. Di mana di pulau itu terjadi sedikit suasana kekacauan yang amat seru di sana. Orang-orang yang merupakan bajak laut mulai bersorak-sorak kagum dengan seseorang berusia 15 tahun yaitu Kaido. Dia sungguh kuat, siapa dia? Luar biasa. Lalu di sana muncul Shirohige muda dan menawarkan kontrak kerja untuk Kaido. Oi, kau Kesoyaru, anak sialan. Pernahkah kau berpikir untuk menjadi bajak laut? Rocks sudah lama ingin bertemu denganmu. Bagaimana menurutmu? Dan tanpa pikir panjang, berbarengan dengan kapal Rocks yang berlayar, bergema teriakan para bajak laut di pulau itu yang mengatakan, Kaido telah bergabung dengan bajak laut Rocks. Bukankah mereka sangat tak terkalahkan sekarang? Bukan? Dan Shin pun masuk ke dalam kapal Rock di Zebek yang di sana ada Big Mom muda yang menghampiri Kaido. Kaido ini besar, datang segera. Kita akan pergi ke Lembah Dewa Cat Valley. Nah, di panel berikutnya di Pulau Tengkorak yang sepertinya pulau ini punya hubungan spesial dengan Rock Pirate. Mereka yang ada di sana ya begitu histeris mengetahui telah pecahnya bajak laut Rocks. Mereka tak percaya dengan kabar
kabar itu. Padahal begitu banyak atau bejibun para monster di kru tersebut, di kapal tersebut. Tapi mereka mengetahui bahwasannya sepertinya seseorang prajurit angkatan laut lah bernama Garp yang menjatuhkan mereka semua. Namun kroco yang ada di pulau ini percaya atau yakin bahwasannya itu bukanlah ulah daripada Garp, tetapi ada sesuatu hal yang lebih penting yang membuat mereka atau Rocks Pirate hancur, dimana para kroco ini yakin pasti telah terjadi konflik internal di sana. Dan ya, di panel berikutnya kita melihat scene dimana Big Mom begitu kaget dan juga jengkel. Kemana dia pergi? Kaido, apakah kau bercanda dengan bajingan itu? Dan timeline waktu pun loncat kembali ke 10 tahun sejak kejadian itu, di mana di suatu tempat entah di mana Kaido yang ada di sana ada King juga kedatangan tamu berupa Nenek Kurozumi. Nenek Kurozumi menawarkan suatu perjanjian dengan Kaido. Oi Kaido, kau adalah perwujudan kekuatan. Brute Phrase atau pengambilan kekuasaan telah menjadi solusi untuk semua jenis masalah yang terjadi sepanjang sejarah manusia. Dan itu tidak mengherankan karena manusia adalah binatang. Kelangsungan hidup yang terkuat begitulah alami. Dan Kaido menjawab bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nenek Kurozumi itu sepenuhnya tidaklah salah, tetapi sepenuhnya cukup benar. Dan nenek ini kembali mengebacot dan mengatakan bahwasannya sisa daripada Rock Pirate akan segera naik panggung dunia di mana senjata adalah alasannya. Dan aku punya banyak untukmu Kaido. Disitulah penawaran daripada Nenek Kurozumi. Nah, di panel berikutnya, di suatu tempat yang nampaknya berada di ruangan panggung kastil Onigashima, Kaido tengah berpidato. Ada orang yang terlahir sebagai bangsawan, orang-orang yang berkuasa yang menerima perdamaian begitu saja. Mari kita seret mereka semua ke medan perang. Itulah arti kesetaraan daripada suatu kebebasan. Hanya dalam perang nilai seseorang akan ditentukan. Dan waktu pun kembali berpindah, di mana saat ini Kaido tengah berdiskusi dengan King, yang mana Kaido mengatakan, aku tidak tahu dari mana, tetapi Yamato telah berbicara soal Joy Boy. Dan mungkin membuka perbatasan negara ini sepertinya merupakan suatu keinginan yang bertujuannya persiapan Joy Boy yang diharapkan oleh Oden, di mana Oden menunggu sang Joy Boy itu. Nah, jika itu orang yang sama dengan yang aku tunggu selama ini, maka kau harus tahu King, bahwasannya aku tahu siapa Joy Boy itu. Siapa? Tanya King. Dan scene pun kembali ke masa kini. Luffy dan Kaido masih beradu mekanik, di mana percikan diantaranya begitu dahsyat dan makin gila. Sementara itu ya, di sisi lainnya kita melihat salah satu CP0 yang telah selamat di sini. Dia melarikan diri daripada Onigashima dengan teknik Geppo-nya. Nah, sementara CP0 kabur, terjadi obrolan yang menarik antara Yamato dan Momo, di mana Momo percaya bahwasannya Luffy itu pasti akan menang. Luffy akan menang, dan karena itulah Yamato memaksa Momo untuk segera melakukannya, untuk membuat awan api. Dan di sini Momo berusaha sebisa mungkin, dan ayolah awan api, keluarlah sesuai dengan perkataanku, sampai teriak Momonosuke di sini. Sementara itu ya, di dalam Onigashima kita melihat Kid dan bajak laut yang menutupi telinganya. Sepertinya mereka mendengar sesuatu. Dan salah satu samurai mengatakan, suara apa itu? Kemudian di sisi lainnya kita melihat ya, air daripada Jutsu Raizo, yaitu air Zo, telah membanjiri seluruh isi dalam Onigashima sampai ke luar Onigashima, di mana semua orang mulai terkenakan air yang ada di sana. Semua orang panik, sebenarnya itu air dari mana? Ya, semua orang pada kocar-kacir. Namun yang lebih kocar-kacir di sini adalah Yamato dan Momonosuke, di mana situasinya mulai berubah. Awan api daripada Kaido mulai menghilang dan seketika Onigashima akan jatuh. Sementara di sisi lainnya, di mana Kaido dan Luffy masih bertarung, di sini Kaido bertanya kepada Luffy, "Oi, Mugiwara, sebenarnya dunia seperti apa yang kau inginkan dan akan kau buat?"
Dan di sini Luffy menjawab bahwasannya di mana semua temanku tidak kelaparan, di mana semua temanku bisa makan, itulah dunia yang ingin aku ciptakan atau dunia yang aku inginkan. Dan di sini Luffy dengan sekuat tenaganya dia melancarkan tinjunya sampai teknik Kaido dikalahkan. Luffy memukul Kaido dengan kencang dengan pentungannya. Bam! Tinju Luffy benar-benar mengenai kepala Kaido sehingga di sini Kaido pun terkalahkan. Dengan tinjuan melingkar, tubuh Kaido seperti obat nyamuk jatuh ke bawah dan tuar. Serangan itu benar-benar membuat Kaido terpanahkan dan terjadi sedikit flashback di sini. Oi, King, aku tahu siapa dia. Siapa Joy Boy itu? Siapa dia? Joy Boy adalah orang yang akan mengalahkanku di kemudian hari. Hoho, jika benar seperti itu, kemungkinan dia tidak akan pernah muncul kapanpun itu. Dan ya, di sini Kaido benar-benar terjungkal menuju ke bawah. Sementara di sisi lainnya kita melihat Momonosuke berhasil membuat awan apinya, tetapi tak begitu lama Momonosuke langsung menggiringnya ke bawah dan akhirnya Onigashima dapat mendarat dengan aman di samping ibu kota. Sementara di sisi lainnya kita melihat Luffy terpingsankan di sini dengan penuh lelah. Entah Luffy pingsan atau tidak, tapi baik Momo dan Luffy di sini di akhir chapter mereka terlihat memejamkan mata mereka.